Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Michelle Mercier dan ada rekan saya. Saya Yohana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penata laksanaan pasien HIV atau AIDS dengan terapi ARV. Nah, di sini ada aspek yang dibahas. Aspek yang dibahas pertama yaitu latar belakang. Yang kedua, penata laksanaan terapi ARV. Yang ketiga, peran perawat untuk meningkatkan kepatuhan pasien ARV dalam mengkonsumsi ARV. Dan yang keempat, ada artikel penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Acute Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Virus HIV merusak kekebalan tubuh manusia dan mengakibatkan turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi. HIV/AIDS adalah masalah besar yang mengancam banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena dilihat dari prevalensi HIV/AIDS, dari setiap tahunnya mengalami kenaikan. Meskipun ilmu kedokteran telah memperlambat laju dari perkembangan virus tersebut, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Pada tahun 1996, terjadi perkembangan luar biasa dari penyakit ini, yakni dikembangkan terapi kombinasi antiretroviral atau ARV. Penggunaan antiretroviral atau ARV ini pada pasien dengan hasil tes HIV positif merupakan upaya untuk memperpanjang atau harapan hidup orang dengan HIV/AIDS. Penggunaan obat ARV ini diperlukan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi untuk mendapatkan keberhasilan terapi dan mencegah resistensi yang akan terjadi. Adanya ketidakpatuhan terhadap terapi ARV ini dapat memberikan efek resistensi obat sehingga obat tidak dapat berfungsi atau gagal. Nah, yang kedua, ada penata laksanaan pasien dengan terapi ARV. Penata laksanaan untuk kasus HIV/AIDS yaitu dengan pemberian terapi ARV atau antiretroviral. Namun hingga kini, belum terdapat penata laksanaan yang bersifat kuratif untuk menangani infeksi HIV. Walau demikian, terdapat penata laksanaan HIV yang diberikan seumur hidup dan bertujuan untuk mengurangi aktivitas HIV dalam tubuh penderita sehingga memberi kesempatan bagi sistem imun, terutama CD4, untuk dapat diproduksi dalam jumlah yang normal. Nah, prinsip pemberian ARV menggunakan 3 jenis obat terapeutik yang rutin digunakan. Yang pertama adalah ada NRTI atau Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors dan NNRTI atau Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor. Di sini tugasnya adalah berfungsi sebagai penghambat kinerja enzim reverse transcriptase atau enzim membantu HIV untuk berkembang dan aktif dalam tubuh pejanin. Yang kedua adalah PI atau protease inhibitors. Nah, fungsinya di sini yaitu menghalangi proses penyatuan dan maturasi HIV. Dan yang ketiga ada INSTI atau integrase transfer inhibitors. Tugasnya di sini adalah mencegah DNA HIV masuk ke dalam nukleus. Selama 1 bulan awal pemberian terapi ARV ini, penting untuk dilakukan evaluasi untuk memantau respon tubuh terhadap pengobatan tersebut, baik efek yang dirasakan oleh pasien secara fisik maupun psikologis. Efek yang sering dirasakan pada awal penggunaan terapi ARV ini berupa mual, urtika, limbung atau kehilangan keseimbangan, lemas, pusing, dan gangguan pola tidur. Keadaan ini dapat timbul pada masa awal penggunaan terapi ARV dan akan berkurang saat kadar ARV mulai stabil dalam darah.
Follow-up terapi tersebut yaitu dilakukan pemantauan rutin yang dilakukan setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Lalu yang berikut adalah peran perawat untuk meningkatkan kepatuhan terapi antiretroviral atau ARV pada pasien yang menderita HIV/AIDS. Di sini, tugas pertama perawat yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien, menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain, membela hak-hak pasien dan melindungi pasien dari tindakan yang merugikan perawat atau tim kesehatan lain, dan dapat memberikan sasaran mengenai pengobatan dan proses kesembuhannya. Saran yang diberikan dapat mengurangi kecemasan yang dialami pasien, sehingga dapat menunjang keberhasilan pengobatan selanjutnya. Lalu, peran perawat selanjutnya yaitu membantu pasien untuk meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan terkait dengan keperawatan dan tindakan medis yang diterima, sehingga pasien atau keluarga dapat menerima tanggung jawab terhadap hal-hal yang diketahuinya. Perawat sebagai edukator harus memberikan pengetahuan, informasi, dan pelatihan keterampilan kepada pasien HIV, serta pada keluarga pasien. Dalam memberikan pengetahuan atau pendidikan, perawat harus mampu mempengaruhi pasien agar dapat berperilaku atau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pasien dapat mempunyai semangat yang tinggi pula untuk menjalani terapi antiretroviral ini. Di sini artikel penelitiannya, judulnya Dual Therapy Treatment Strategies of the Management of Patients Infected with HIV, AIDS Systematic Review of Current Evidence in ARV, naive or ARV Experience Virologically Suppressed Pasien, atau kita sebut atau kita artikan sebagai strategi perawatan terapi ganda untuk penata laksanaan pasien yang terinfeksi HIV. Tinjauan sistematis atas bukti terkini di ARV, naive, atau pernah mengalami ARV secara virologi pasien yang tertekan. Penulisnya di sini ada Jean Guy Baril, Jonathan B. Angel, M. John Gill, Joseph Gate, Petro Ken, Jen Van Wyk, Sharon Walsley, tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk meringkas data literatur yang diterbitkan mengenai dual pendekatan terapi untuk mengobati pasien yang naif ARV dan sebagai strategi pengalihan secara virologi pasien tertekan yang memakai terapi ARV. Desain atau metode penelitian ini menggunakan metode pedoman Prisma untuk melaporkan tinjauan sistematis yang diikuti, sedangkan desain yang digunakan diterbitkan dari Januari 2000 hingga April 2014 dengan menggunakan biosis. Lalu instrumen penelitiannya yaitu lembar data kuesioner, pulpen, laptop, keperluan kuesioner, serta adanya pewawancara dan peserta terapi dan non-terapi. Hasil dan pembahasan dari artikel itu 16 studi tentang regimen terapi ganda dikritik untuk populasi yang naif ARV. Studi dari protase inhibitor atau ritonavir yang dikombinasikan dengan integrasi inhibitor raltegravir atau lamivudine, penghambat transkriptase balik nukleosida, memberikan bukti yang paling pasti mendukung peran terapi ganda. Secara khusus, lopinavir atau ritonavir atau darunavir atau ritonavir dikombinasikan dengan raltegravir dan lopinavir atau ritonavir yang dikombinasikan dengan 3-TC, menunjukkan non-inferioritas terhadap terapi 3 rangkap standar setelah 48 minggu pengobatan. 13 percobaan dikritik pada pasien yang berpengalaman dengan ARV dengan penekanan virologi. Kemanjuran virologi hasilnya beragam.
Meskipun data keseluruhan mengenai toksisitas terbatas, jika dibandingkan dengan terapi 3 standar, regimen terapi ganda tertentu mungkin menawarkan keuntungan di ginjal fungsi, kepadatan mineral tulang, dan perubahan lemak tungkai. Namun, beberapa kombinasi ganda dapat meningkatkan kadar lipid atau bilirubin. Kritik artikel di sini. Artikel ini melakukan uji coba yang baik antara dua kelompok yang standar dan ganda, agar secara kritis meninjau dan mengevaluasi secara kualitatif semua uji coba yang diidentifikasi, pasien dan hasil keamanan dan potensi keterbatasan. Penelitian ini menggunakan metode pedoman Prisma untuk melaporkan tinjauan sistematis yang diikuti, di mana penelitian ini harus mengumpulkan data dengan menggunakan tabel. Di artikel ini juga diberitahukan hasil yang sesungguhnya jika kelompok ganda atau yang diberikan terapi ARV ini dapat menawarkan keuntungan yang sangat baik. Namun di artikel ini tidak dijelaskan mengenai faktor-faktor yang tidak boleh dilakukan. Dan apakah kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki alergi setelah dilakukan terapi tersebut. Lalu kemudian ada analisis artikel, perbandingan teori, dan visibilitas aplikasi pada praktik keperawatan. Pemberian terapi ARV atau antiretroviral di sini untuk penderita HIV atau AIDS dapat menurunkan jumlah populasi angka kematian akibat HIV atau AIDS dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Berdasarkan artikel penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan regimen terapi ganda tertentu mungkin menawarkan keuntungan di fungsi ginjal, kepadatan mineral tulang, dan perubahan lemak tungkai. Namun, beberapa kombinasi ganda dapat meningkatkan kadar lipid atau bilirubin. Terapi yang dilakukan ini didapatkan setelah 48 minggu pengobatan. Setiap minggu, selalu dilakukan pendataan pada orang yang diberikan terapi ARV atau antiretroviral ganda maupun tidak. Data awal dari beberapa penelitian cukup menggembirakan. Namun, saat ini tidak memungkinkan untuk merekomendasikan penggunaan regimen terapi ganda baru secara luas. Uji coba masa depan menunjukkan kemanjuran dan keamanan jangka panjang yang memadai diperlukannya sebelum regimen. Terapi ganda dapat digabungkan ke dalam praktik klinis rutin untuk yang naif ARV dan berpengalaman dengan ARV. Ditekan secara virologi pasien, regimen terapi ganda lain yang tidak menyertakan PI yang dikuatkan secara digunakan serta diselidiki, dan hasil awal menunjukkan janji tentang kesembuhannya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden mempersepsikan peran perawat sebagai edukator baik dan sebagai besar responden patuh dalam mengkonsumsi obat antiretroviral atau ARV. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil adanya hubungan peran perawat sebagai edukator dengan kepatuhan konsumsi obat antiretroviral atau ARV bagi pasien HIV/AIDS di klinik VCT RSUD Dr. Muwardi. Dan sarannya di sini berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, diharapkan perawat rumah sakit selalu memberikan semangat atau dorongan kepada pasien HIV/AIDS agar tetap semangat menjalani kehidupannya dan selalu memberikan edukasi kepada anggota keluarga agar dari pihak keluarga dapat memotivasi dan mendukung demi kesembuhan pasien dan mengingatkan pasien untuk selalu patuh dalam mengonsumsi obat antiretroviral atau ARV ini. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang penata laksanaan atau evidence-based penata laksanaan ARV pada pasien HIV/AIDS. Terima kasih.